semuanya, perkenalkan, nama saya Elendina Mustika Putri. Saat ini saya berkuliah di LSPR Communication and Business Institute dan sudah semester 6 dengan jurusan Public Relations. Pada sesi pertama, saya mempelajari tentang PR in general. Sebagai seorang PR, kita harus hafal dan pahami betul apa itu definisi PR. Definisi pertama yaitu, PR is about reputations, the result of what you do, what you say, and what others say about you. Dan definisi kedua adalah, it is planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public. Sedangkan menurut saya sendiri, public relations adalah sebuah interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya akan menciptakan keuntungan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan komunikasi yang baik di dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Menurut Theodore Veil, PR bukanlah iklan atau promosi, melainkan seluruh lingkup hubungan antara korporasi dan publik. Menurut Ivy Lee, publikasikan siaran pers pertama untuk mengungkapkan informasi terbuka kepada wartawan sebelum mereka mendapatkan informasi dari pihak lain. Menurut pendapat saya, konsep tersebut memiliki tujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas berdasarkan penjelasan-penjelasan dari seorang PR, yang sekaligus pemberitaan itu dapat mencegah hadirnya isu atau kesimpangsiuran yang dapat merusak image perusahaan tersebut. Fungsi PR sendiri adalah memelihara, mengembangtumbuhkan, dan mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani masalah yang muncul, atau meminimalkan munculnya masalah. Setelah lulus dari jurusan Public Relations, kita dapat masuk ke bidang pekerjaan broadcaster, jurnalisme, advertising, marketing, ataupun event organizer. Lalu saya mempelajari tentang Develop a Communication Plan Strategy. 8 elemen dasar ada situation analysis, objectives, audience, strategi, tactics, timetable, budget, and evaluation. Tapi sebelum kita merencanakan ini semua berdasarkan elemen-elemennya, kita harus menciptakan sebuah goals. Goals atau tujuan adalah sesuatu yang ingin kita capai, kita raih, ataupun kita tuju. Tujuan ini dibuat untuk mengarahkan kegiatan public relations agar tidak melenceng atau tetap sesuai rencana. Lalu kita kembali lagi kepada tahapan-tahapan dasar ketika PR ingin menciptakan sebuah program. Yang pertama, situation analysis. Seorang PR wajib meriset terlebih dahulu atas apa yang melatar belakangi suatu kampanye tersebut. Riset ini bisa dilakukan dengan menggunakan SWOT. Pasti kalian tahu dong apa itu SWOT. SWOT itu adalah Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Selain dengan SWOT, kita bisa menggunakan dengan STIPLE. STIPLE itu adalah Social, Technological, Economical, Environmental, Political, Legal, and Ethical. Selain itu, kita juga bisa menggunakan PESTLE. PESTLE itu adalah Political, Economical, Social, Technological, Legal, and Environmental. Lalu tahapan yang kedua adalah objektif. Objektif ini merupakan rangkaian sebuah kalimat yang merumuskan tujuan secara jelas, spesifik, dan terkait atau relevan dengan analisis masalah yang sudah kita lakukan. Dan dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang ingin dicapai oleh suatu program dalam periode waktu tertentu. Jadi, tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai yang dapat menjadi solusi permasalahan dalam analisis SWOT, STIPLE, ataupun PESTLE. Lalu yang ketiga ada audience. Di saat kita merencanakan suatu PR program, kita harus mengetahui dan memiliki target audiens yang ingin kita sasar. Spesifikan dan identifikasi target audiens berdasarkan demografisnya, pendapatan, strata sosial, gaya hidup, pendidikan, serta tempat mereka tinggal. Lalu kita memasuki tahap yang keempat, yaitu pembentukan strategi. Strategi ini menjelaskan bagaimana cara-cara agar tujuan dari PR program kita ini tercapai. Lalu kita memasuki tahap kelima, yaitu tactics. Setelah kita mengetahui apa strategi yang ingin kita lakukan, maka dalam pelaksanaannya strategi ini akan dibantu dan diperjelas lagi oleh taktik-taktiknya. Contohnya, saya mempunyai strategi meningkatkan brand awareness terhadap lokal brand di Indonesia dengan menggunakan sosial media. Maka taktik yang ingin saya buat adalah membuat akun Instagram atau YouTube, lalu mengunggah foto-foto di Instagram dan membuat short movie di YouTube.
Lalu kita memasuki tahap yang keenam, yaitu timetable. Timetable merupakan serangkaian rencana yang akan dilakukan dengan menjadwalkan kegiatan-kegiatan secara keseluruhan dengan rentang waktu yang telah ditetapkan, agar PR program ini dapat berjalan secara efektif. Lalu yang ketujuh, ada tahap budget. Budgeting ini merupakan salah satu aspek terpenting agar PR program yang ingin kita laksanakan ini berjalan secara mulus dan berhasil sesuai rencana karena adanya perencanaan keuangan yang matang. And last but not least, evaluation. Evaluation ini diperlukan dalam setiap program yang telah dijalankan. Evaluasi ini untuk menjamin bahwa apa yang kita telah jalankan ini sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Evaluasi bisa dinilai dan diukur dengan menggunakan kuesioner, wawancara, ataupun survei. Kemudian saya mempelajari tentang PR Research for Planning Evaluations. PR and its objective ada Community Relations, Corporate Communications, Customer, Employee, Financial, Governmental, Media Relations, Public Affairs, and Strategic Communication. Seorang PR biasa melakukan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka, bisa dengan kuesioner sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Lalu ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung dan mengandung primary and secondary research. Apa sih bedanya di antara kedua itu? Primary research yaitu riset yang sumber datanya dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi dari objek yang diteliti, dapat berupa interview ataupun observasi. Sedangkan secondary research yaitu riset yang sumber datanya diperoleh dari pihak lain. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui internet, buku, jurnal, dan data dokumentasi serta arsip-arsip resmi. Itulah yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya simpulkan setelah saya mengikuti kelas PR program ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan baru bagi yang menonton. Terima kasih. Bye.